Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya banggakan Bapak Ibu guru peserta PPG tahun 2024. Alhamdulillah pada siang hari ini atau mungkin sore hari ya menjelang sore hari di tempat Bapak Ibu kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, jaringan yang bagus sehingga kita bisa join Zoom meeting dalam rangka untuk pendalaman materi terkait dengan pengerjaan tugas-tugas pada modul SKI. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua mendapat syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari pertama ya kita dalam eh, perjumpaan untuk modul SKI. Saya lihat ini sebagian besar sepertinya Bapak Ibu ada di Indonesia Timur ya. Ya, Ya, Semuanya, oh, semuanya. semuanya ya, Iya. Alhamdulillah. Kebetulan suami saya dan keluarga besar dari mertua saya itu ada di Bau-Bau di Sulawesi Tenggara. Jadi kalau ke Sulawesi udah beberapa kali lah gitu. Ya, tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin Iya. pertemuan ini kita mulai dengan perkenalan dulu. Nanti setelah saya mengenalkan diri, saya minta Pak Ketua kelas untuk memanggil teman-temannya untuk mengenalkan diri. Bapak Ibu sekalian, saya Iin Kandedes, sehari-hari dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mengajar di S1 dan S2 di Fakultas Tarbiyah. Biasanya mata kuliah yang saya ampu itu sejarah kebudayaan Islam, sejarah pendidikan Islam, historiografi, dan semua bidang studi sejarah karena S1 saya dulu sejarah peradaban Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. S2, S3 saya konsentrasi pendidikan Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi saya UIN Jakarta Tulen, S1, S2, S3, dan mengajar juga Alhamdulillah di alma mater. Mungkin itu perkenalan singkatnya. Selanjutnya saya minta Pak Ketua kelas untuk memandu perkenalannya. Mungkin dari nama, kemudian tugasnya di mana, sekolah apa, provinsinya mana gitu ya. Itu sementara. Saya kembalikan ke Pak Ketua, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dari Ibu dosen atau pemateri kali ini. Baiklah, saya akan pertama kali memperkenalkan diri. Nama saya Firman, ketua kelas dari kelas 13 KI kelas 1. Saya mengajar di UPT SDI Garasi nomor 110 Kepulauan Selayar. Letaknya berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira itu perkenalan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ketua yang panggil wabarakatuh. teman-temannya supaya lebih ini. Saya persilahkan kepada Pak Arif Rahman untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman. Saya mengajar di UPT SDN Bonerate, Kabupaten Selayar, tepatnya di daerah Sulawesi Selatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selanjutnya perkenalan dari Pak Andi Ansir, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Ansir. Saya mengajar di UPT SDI Barro nomor 89 Kepulauan Selayar. Letaknya di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Nur Ihsan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum saya memperkenalkan diri, nama saya Nur Ihsan. Saya ambil S1 di Unismu Muhammadiyah Makassar. Kebetulan saya mengabdi di UPT SMP 25 Kepulauan Selayar, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, mungkin itu saja perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan selanjutnya saya persilahkan Pak Supardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Supardi. Di tempat mengajar saya di UPT SDI Buhung nomor 77 Kepulauan Selayar, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin ini perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Srianto dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Asrianto, mengajar di UPT SMA Negeri 2 Kabupaten Kepulauan Selayar. Tepatnya berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya Ibu Andi Mulyani. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Mulyani dari UPSDN Pulasik nomor 48 Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Ibu Karmila dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja, nama saya Karmila. Saya mengajar di SMK Negeri 6 Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Sulawesi Selatan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Sukmawati dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Sukmawati, saya mengajar di UPT SDN 67 Kepulauan Selayar, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Martawani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya tugas di UPT SDI Bontomaranu nomor 54 Kepulauan Selayar, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya alumni dari Pendidikan Islam Selayar, begitu memang saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Mirnawati. Mana Ibu Mirna, biar mukanya tidak dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Mirnawati, SDN Kembali nomor 5 Kepulauan Selayar, di Sulawesi Selatan. Kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Siti Aminah, dipersilahkan. Terima kasih. Langsung saja, nama saya Siti Aminah, mengajar di UPT SD. Oh ya, UPT SDN Benten Selatan nomor 60 Kepulauan Selayar. Tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian mahasiswa selanjutnya saya persilakan Andi Hajar Intang. Ibu Andi Hajar Intang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hajar Intan, asal sekolah dari UPT SDN Injuruyan nomor 45 Kabupaten Kepulauan Selayar. Tepatnya berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian mahasiswa selanjutnya dipersilakan oleh Ibu Bunga Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Bunga Malang dari UPT STI Area nomor 113 Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Yunita Mahdalena. Ibu Yunita, Belum piara kapan? dipersilakan. Belum piara. Adakah tidak ada? Ada. Mana? Ada yang pakai headset. Kelihatan mukanya lagi. Tidak kelihatan begitu jadi. Ya, gitu dong. Naik-naik sedikit. Kepala anak juga penjang-jangan. Tidak ada suaranya. Saya lanjutkan saja. Selanjutnya Ibu Darmawati. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Darmawati dari UPT SDN Lempongan nomor 43 Kepulauan Selayar, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mahasiswa selanjutnya untuk memperkenalkan diri Ibu Sri Wahida, dipersilahkan. Ibu Ratna namanya. Ibu Sri Wahida. Mungkin jaringannya. Ya, kita lanjutkan saja. Ibu Ratnawati, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ratnawati. Saya mengajar di UPT SDI Tinggi Sisila nomor 55 Kepulauan Selayar, tepatnya berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Nurmayani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Nurmayani SPDI. Alamat sekolah saya Desa Harapan, Kecamatan Bontosepuyu. Tepatnya di SDI Balakbulo nomor 104 Kepulauan Selayar. Berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Yunita Mahdalena. Dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Intang belum.
Marentang belum juga. Ya, Ibu Raintan, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, nama saya Maraintang SPDI. Saya mengajar di UPT SMPN Sataplebo nomor 24 Kepulauan Selayar, Kecamatan Bontoskuyu, Desa Harapan, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Sri Wahidah, mungkin sudah dapat jaringan Ibu Wahidah. Ibu Sri Wahidah. Ibu Sri Wahidah Karato dari Papua. Di mana itu? Bisa Mi didengar? Bisa? Kedengaran Mi? Ya, kedengaran. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Mahdalena. Kebetulan saat ini saya mengabdi di UPT SMPN Benten Utara nomor 4 Kepulauan Selayar. Tepatnya itu di Kecamatan Benten, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Sri Wahidah, mungkin sudah dapat jaringannya. Ya, saya rasa kalau tidak bagus jaringannya Ibu Wahidah, saya kembalikan kepada pemateri. Dengan hormat disilahkan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah saling mengenalkan diri. Mudah-mudahan semakin akrab. Nanti proses pembelajaran kita tidak hanya via Zoom meeting ini, tetapi WA group kita aktifkan. Jadi Bapak Ibu kalau ada kendala dalam pengerjaan modul-modul SKI, nanti silakan di chat di grup, jangan japri ya Bapak Ibu. Karena kalau di japri kadang malah tercecer gitu atau tidak terlihat karena di apa namanya di HP saya banyak sekali chat dari mahasiswa reguler gitu. Nanti takut nggak terbaca. Tapi kalau di WA Group saya memang setiap hari akan mengecek gitu apakah ada kendala dalam pengerjaan modulnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan pendalaman materi, saya ingin mengetahui ini modul yang keberapa yang Bapak Ibu kerjakan ya? Keempat, Bu. Oh, keempat. Yang pertama modul apa? Akidah akhlak. Akidah akhlak. Kedua, Fikih. Ketiga, kontemporer. Agama Islam kontemporer. Oke, dan keempat SKI ya. Berarti Bapak Ibu kalau sudah modul keempat sudah paham ya tips-tipsnya seperti apa, kemudian apa saja yang perlu diupload gitu ya. Perlukah saya buka lagi contoh dari modul yang Bapak Ibu kerjakan yang untuk SKI? Boleh dibuka atau enggak? Lebih bagus dibuka Ibu. Bisa dibuka. Kita share bareng-bareng ya. Ya, Bu. Saya akan share screen. Ini ini resume KB2 ya. Jadi yang pertama sebelum ke resume, ini kalau di saya ada dua modul, modul SKI dengan modul moderasi beragama. Untuk kelas ini saya mengampu di modul SKI. Ini refresh sedikit saja. Pastinya Bapak Ibu sudah inilah ya, sudah mahir lah ya karena ini modul keempat. Tetapi saya perlu mengingatkan kepada Bapak Ibu, di setiap modul ini contoh kita buka yang modul KB2 ya. Modul KB1 itu tentang Khulafaur Rasyidin, modul KB2 tentang Umayyah dan Abbasiyah. Nah, untuk pengerjaan resume modul-modul SKI, yang saya nilai setidaknya yang penting Bapak Ibu pokok-pokok materinya ini diperhatikan gitu ya. Jadi kalau di
modul 1 itu kan Khulafaur Rasyidin, berarti kan pokok materinya ada 4 ya. Ada 4. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Ya, artinya resume Bapak Ibu harus mencakup 4 materi tersebut. Nah, untuk Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, ini dicek Bapak Ibu, pokok materinya ada 3. Berarti setidaknya ada 3 subjudul. Yang pertama Bani Umayyah di Damaskus, yang kedua Bani Abbasiyah, yang ketiga Bani Umayyah di Andalusia. Jadi jangan cuma 1 gitu. Kalau cuma 1 itu ya seandainya nilainya 100 dibagi 3 berarti 1 pokok materi ini poinnya berapa Bapak Ibu? Kan biasa nilai nih. 30. Ya, 30-an ya. 33 mungkin ya. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu cuma hanya mengerjakan 1 pokok materi, hanya misalnya Bani Umayyah di Damaskus, berarti kan nilainya hanya 33 kan? Walaupun misalnya Bapak Ibu mengerjakannya 5 halaman gitu, tapi karena hanya 1 pokok materi ya berarti nilainya cuma segitu. Gitu. Nah, dari sini kita satu pemahaman ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, untuk modul ketiga itu dia tentang Islam di Indonesia. Ini pokok materinya ada 4. Ini sama juga. Jadi perhatikan resume yang Bapak Ibu kumpulkan itu setidaknya materinya itu ada 4. Tentang masuknya Islam di Indonesia, tentang Wali Songo, perkembangan Islam di Indonesia, dan pemikiran tokoh Islam di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu baru 2 misalnya tentang Wali Songo dengan tokoh-tokoh Islam di Indonesia, berarti 100 poin dibagi 4, 1 poin ini kan nilainya 25 ya. Berarti kalau cuma 2 sub materi, berarti kan cuma 50 nilainya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kalau di modul SKI ya, mungkin kalau modul lain ada pertimbangan lain mungkin beda. Tapi maksud saya supaya kita satu sepemahaman dulu. Kemudian modul keempat itu tentang Islam di dunia. Ada 4 benua, ada Islam di Afrika, Islam di Amerika, Islam di Eropa, dan Islam di Australia. Oke, Bapak Ibu. Kemudian tidak perlu banyak sebetulnya ya. Misalnya kalau di sini 19 halaman, di modul ini ada 19 halaman, ya nggak perlulah misalnya sampai 19 halaman. Kalau misalnya pokok materinya ada 4, ya maksimal 4 halaman gitu kan. Jadi supaya memudahkan Bapak Ibu juga. Kemudian ini setelah tugas resume ada namanya analisa bahan ajar ya. Untuk analisa bahan ajar saya contohkan yang sebelumnya aja ya. Bapak Ibu di kelas ini ya, kan belum saya buka instruksinya. Ini yang kelas sebelumnya. Instruksinya kira-kira seperti ini. Jadi ada, kalau di periode Bapak Ibu ini Alhamdulillah hanya membuat 1 analisa bahan ajar. Kalau 2 tahun sebelumnya, PPG yang 2 tahun sebelumnya itu ada 4 analisa bahan ajar yang mereka buat. Gitu. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu tinggal pilih gitu. Misalnya Bapak Ibu memilih analisa bahan ajar yang KB1 itu kan ada pilihan apakah mau membuat video. Nah, ini video tentang Abu Bakar, ya. Terus atau salah satu aja, nggak usah semua nanti ya Bapak Ibu ngerjainnya. Untuk jurnal ini ada 2 pilihan. Silakan memilih apakah misalnya jurnal ini Khulafaur Rasyidin, Dinamika Sosial Politik dan Dakwah Islam, ini karangan Susmihara. Jadi tolong disebutkan ya Bapak Ibu bahan analisanya apakah video atau artikel jurnal. Penulisnya juga disebutkan gitu supaya saya tahu gitu yang dianalisa yang mana gitu. Karena beda gitu ya kalau apa namanya kalau dia di artikel jurnal ini kan dia Khulafaur Rasyidin berarti kan 4 khalifah yang dia bahas. Tapi kalau video yang Bapak Ibu resume atau di apa dianalisa ini kan cuma Abu Bakar doang nih. Supaya nilainya besar gitu. Karena kalau cuma Abu Bakar, sementara yang Bapak pilih adalah artikel jurnal kan berarti kurang 3 gitu. Kira-kira paham ya yang ini ya?
Ya, Bu. Ya, kemudian saya menambahkan alternatif lain selain Bapak Ibu boleh memilih bahan analisanya apakah mau yang Islam di Indonesia atau misalnya mau Islam yang di dunia gitu. Tapi saya akan menambahkan opsi yang lain. Jadi ada link YouTube. Nanti tergantung ya, kalau yang ini saya memberikan link YouTube tentang sejarah perkembangan Islam di Amerika, Australia, Eropa, dan Afrika. Jadi supaya sambil mengerjakan tugas, Bapak Ibu juga mendapatkan wawasan dan materi tentang ini. Jadi yang dianalisa tentang judul YouTube yang saya sampaikan di link di dalam ini. Terus yang dikerjakan itu ada 3. Modul lain sama ya Bapak Ibu ya instruksinya. Kan ini tuliskan minimal 3%. Ya, ya berarti sama Bapak Ibu sudah paham ya. Kita lihat sekarang contoh dari yang dikerjakan mahasiswa sebelumnya. Nah, ini contoh misalnya disebutkan dari sumber mana yang dianalisa. Nah, ini berarti dia memilih YouTube, link YouTube. Jadi di link YouTube tadi kan ada tentang Islam di Amerika, kemudian ada Islam di Australia, ada Islam di Eropa, lalu ada Islam di Afrika. Saya minta di blok ya Bapak Ibu, subjudulnya tolong di blok supaya gampang mencarinya gitu. Sub-sub judulnya di blok. Nah, oke, kemudian contoh lain lagi, kita ke tugas PJBL atau tugas PBL. Ini karena Bapak Ibu sudah modul keempat, berarti sekarang sudah memasuki tahap keempat ya Bapak Ibu ya. Ini saya tutup dulu. Untuk dosen modul sebelumnya siapa Bapak Ibu? Ibu Rosalina. Ibu Rosalina Yulianti. Oke. Ya, untuk tugas PBL-nya apa tahap 3-nya? PBL itu mengidentifikasi masalah karena salah kirim kemarin Ibu Yulianti bermasalah punya penelitiannya, makanya salah kirim Bu. Jadi mengidentifikasi masalah yang dia suruh bikin. Mengeksplorasi. Judulnya eksplorasi, tapi di dalam apa? Konsepnya di dalam mengidentifikasi masalah. Oke, saya akan menampilkan share screen ya tentang PBL. Nah, Bapak Ibu, kalau yang periode sekarang ini PBL-nya satu-satu gitu ya. Kalau yang 2 tahun sebelumnya kalau nggak salah itu satu modul satu rangkaian gitu. Tapi kalau sekarang dipecah jadi lebih simpel sebetulnya. Nah, jadi misalnya kalau yang PBL langkah 1 itu identifikasi masalah pembelajaran. Nah, yang langkah 2 atau modul 2 penyebab masalah. Penyebab masalahnya apa? Yang modul ketiga itu analisa penentu penyebab masalah. Nah, sekarang kita sudah sampai di modul 4. Jadi langkah keempat ya Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu kerjakan adalah penetapan solusi masalah, evaluasi dan refleksi terhadap pemecahan masalah, serta langkah dan solusinya. Ini bentuk tabelnya. Jadi harusnya yang kemarin Bapak Ibu kerjakan yang di modul 3 itu dia analisa penentu penyebab masalah ya kan? Nah, kalau yang sekarang yang modul SKI ini berarti sudah di solusinya apa gitu. Kemarin setelah menganalisa apa saja penyebab masalahnya, sekarang apa solusinya gitu. Terus misalnya ini menetapkan solusi masalah yang relevan dan tepat dilandasi dengan kajian literatur,
melakukan evaluasi terhadap sinkronisasi antar unsur. Yang ketiga, melakukan refleksi terhadap solusi masalah. Udah ada gambaran belum nih Bapak Ibu? Tidak ada gambaran belum? Kalau belum ada gambaran, saya carikan contohnya nih. Belum ada, Bu. Belum ada. Nah, oke. Kita per-peran aja ya Bapak Ibu. Kan kita sama-sama mendalami gitu. Sebentar, saya carikan supaya Bapak Ibu ada gambarannya. Saya buka dulu di dokumen saya. Ini agak banyak, jadi agak butuh waktu sebentar ya Bapak Ibu. Saya lagi cari contoh. Nah, ini baru ketemu. Ini saya share screen lagi. Ini yang saya share ini contoh PBL yang sudah lengkap. Jadi misalnya pas modul pertama dulu, ini dari PAI 13 tahun berapa ini? 2 tahun yang lalu ini kayaknya. Yang modul pertama itu kan identifikasi masalah ya. Ini sudah Bapak Ibu selesaikan. Jadi ini contoh. Contohnya pengenalan tokoh Muslim. Ini temanya ya. Pengenalan tokoh Muslim Indonesia melalui model pembelajaran kontekstual. Jadi identifikasi masalahnya ditemukan guru menyampaikan materi yang sekedarnya aja gitu. Gurunya males baca nih gitu. Jadi nggak update referensi sehingga identifikasi yang kedua, peserta didik itu merasa jenuh ya, karena jenuh dia akhirnya ngantuk, ngobrol gitu, jadi nggak memperhatikan guru. Kemudian yang ketiga, identifikasi masalahnya itu akhirnya karena tidak menarik, tidak memperhatikan juga, makanya murid-murid juga nggak mengenal gitu tokoh-tokoh Muslim Indonesia. Ini yang modul 1. Terus yang modul kedua, Bapak Ibu harusnya sudah menyelesaikan penyebab masalahnya. Jadi penyebab masalah itu apa kira-kira yang menjadi akar masalah? Tadi kan ada 3 ya, identifikasi masalahnya ada 3, berarti penyebab masalahnya ada 3 juga nih, gitu. Kita urutkan misalnya yang nomor 1, penyebab masalahnya guru itu kurang memahami materi karena luasnya cakupan materi. Gurunya kurang literasi, kurang baca nih gurunya. Hanya fokus sama buku pegangan guru aja, tapi tidak rajin membaca literatur lain. Ini penyebab dari masalah 1 yang di atas. Coba Bapak Ibu perhatikan, dia terkait kan? Jadi penyebab masalah 1 ini berdasarkan identifikasi masalah nomor 1 yang di atasnya. Kemudian yang kedua, ternyata guru ini juga hanya menggunakan metode ceramah aja gitu. Padahal sekarang ini kan sudah banyak metode pembelajaran ya, tapi gurunya tidak upgrade gitu. Ini penyebab masalah nomor 2 yang tadi di atas. Sehingga murid-murid tadi itu nggak antusias gitu, ngantuk, ngobrol, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga penyebab masalahnya, guru juga sendiri nggak mengenal gitu tokoh-tokoh Muslim di Indonesia. Jadi bagaimana dia bisa mengajarkan kepada muridnya, lawang dia sendiri aja tidak mengenal gitu tokoh-tokohnya gitu ya. Misalnya tokoh-tokoh Muslim yang berpengaruh di era kontemporer, ada Hashim Asy'ari, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Haji Abdul Malik, ada Nurholis Majid, ada Abdurrahman Wahid, dan lain-lain. Dan lain-lain ini banyak sekali. Misalnya ada siapa Profesor Mari Fajar, terus ada Azumardi Azra, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah penyebab masalah dari yang nomor 3 di atas tadi. Peserta didik tidak mengenal tokoh-tokoh Muslim dari Indonesia, yaitu tadi ternyata penyebab masalahnya karena gurunya juga nggak kenal, karena gurunya tidak mengenalkan gitu. Terus yang solusi ketiga, nah ini solusi berarti di sekarang ya, kita tadi di modul keempat ya Bapak Ibu ya. Coba saya cek lagi. Duk makan ini, Duk.
Nah, ini kita udah sampai di solusi masalah. Nih, Bapak Ibu ya, kita di bagian keempat, nih kan, penetapan solusi masalah. Solusi yang relevan, kemudian ada evaluasi dan ada refleksinya. Nah, kalau dikaitkan dengan contoh tadi, nah ini dikasih solusinya apa gitu. Nah, solusinya ini satu, guru harus memahami semua materi pelajaran. Dan ini ada referensi misalnya dari buku Sulastri ya. Sebentar, ini suara siapa nih? Ayam. Ada suara ayam. Ada suara. Ya, seru ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di bagian solusi ini kira-kira contohnya bikinnya seperti ini ya Bapak Ibu. Solusinya guru harus memahami semua materi pelajaran. Guru yang profesional adalah guru yang menguasai materi pelajaran dan seterusnya. Ada referensinya, diambil dari buku siapa, karangan siapa gitu, tahun berapa penerbitnya. Atau kalau nggak punya buku referensi, pakai dalil Al-Quran hadis juga boleh. Misalnya ayat berapa, bunyinya apa, terjemahannya apa gitu kan. Itu juga referensi. Terus yang kedua, guru harus, ini masih terkait loh Bapak Ibu dengan yang di atas tadi. Gitu. Yang kedua, guru harus menggunakan metode pembelajaran yang kreatif. Misalnya menggunakan media yang menarik, pakai proyektor, pakai video pembelajaran, PowerPoint, dan lain sebagainya. Ini juga ada referensinya. Ini dari buku Mardiah Kalsum Nasution. Sebaiknya ditulis juga judul bukunya sama penerbitnya. Terus yang ketiga, solusinya dalam pembelajaran guru harus membiasakan mengenalkan kepada peserta didik tokoh-tokoh Muslim Indonesia. Dan seterusnya, ini juga ada referensinya. Ini dia dari Siti Johariah, terbitan buku tahun 2009. Nah, jadi yang Bapak Ibu kerjakan PBL-nya itu hanya di solusi saja. Karena, paham ya Bapak Ibu? Ya, solusi saja. Ya, solusinya aja. Kemudian, apalagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oh iya, tadi saya belum share ini ya, resume. Resume Bapak Ibu tadi belum di-share ya. Saya buka lagi. Tugas resume, kita lihat. Bapak Ibu pernah ada yang kena remedial nggak? Tidak. Ada. Ada. Kalau menurut Bapak Ibu, mendingan tugasnya direvisi atau remedial? Direvisi. Ya, direvisi aja ya, kita sepakat ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang, Bapak Ibu jangan kecewa kalau diminta untuk merevisi ya. Daripada remedial, kalau remedial nanti Bapak Ibu ada tugas tambahan lagi gitu. Nah, ini misalnya resume KB1. Nah, ini saya senangnya kayak gini nih. Jadi dikasih blok gitu ya. Jadi ketahuan mana pemisahnya gitu, Abu Bakar. Terus misalnya, jadi gampang. Nah, ada Umar. Kemudian ada Utsman, mana nih Utsman. Terus Ali bin Abi Thalib. Nah, berarti kan sudah lengkap ya. Nah, kira-kira seperti ini. Berarti nanti tinggal saya nilai. Terus contoh yang selanjutnya. Nah, untuk tingkat kemiripan sudah pernah diberitahu ya sama dosen-dosen sebelumnya. Sudah. Di bawah 25%. Ya, di bawah 25%. Ini ada tinggi yang... sekali nih. Ibu Mirna tinggi sekali tinggal kemiripannya nih. Iya. Jadi, Bu Mirna nanti diedit lagi ya. Siap, Bu, siap. Nah, contoh ini nih Bapak Ibu, kalau tidak di blok, tulisannya numpuk begini nih dia, ngumpul gitu. Nah, ini kan, ya kan, Bapak Ibu bacanya gimana nih? Kalau numpuk gini kan, Iya, tidak bisa membedakan antara judul dengan materinya. Nah, itu maksud saya. Nah, kan misalnya ini masih Abu Bakar, masih metode dakwah dengan misalnya yang selanjutnya juga kita nggak bisa ngebedain nih. Iya. Apa numpuk gitu loh. Agak menyakiti mata.
Menyakiti mata. Iya. Menyakiti mata, menyakiti perasaan. Iya. Nah, kan dia kalau numpuk itu agak sulit membedakannya. Tapi kalau di blok gitu tulisannya dihitamkan gitu ya, sub-sub judulnya itu lebih memudahkan. Iya. Nah, ini Ali bin Abi Thalib. Tapi tingkat kemiripannya tadi tinggi. Jadi 43. saya kembalikan. Silahkan dikirim ulang ya. Biasanya saya kasih pesan, misalnya tingkat plagiarisme sebaiknya di bawah 25%. Bila perlu revisi baik-baik. Ya. Nah, nanti kalau saya kembalikan, dia biasanya ada tulisan gini, revisi. Oh iya, Jadi kalau Bu Mirna nanti sudah merevisi, dia hitam lagi kayak gini, belum dinilai gitu. Ya, ini juga sama Bu Karmila. Ya. Kalau di space peserta kelihatan nggak nih tingkat kemiripannya berapa persen? Kelihatan juga. Kalau kelihatan sebaiknya langsung diedit gitu ya. Iya, Bu. Ini saya kembalikan. Jangan sampai deh, Pak. Ya. Selanjutnya kita lihat itu contoh modul 1 ya. Modul 2. Nah, ini Bapak Ibu, kalau ini yang modul sebelumnya, kalau sudah saya nilai semua, dia centang hijau. Ini karena belum saya nilai, maka yang di sebelah kiri masih 0. Ini yang di sebelah kanan ini peserta yang mengumpulkan, baru 18 orang yang modul 1, KB2-nya 11 orang, KB3-nya 6 orang, KB4-nya baru 5 orang. Kita lihat yang pengaruh server kurang bagus tadi, Bu, makanya agak terlambat. Iya, Bu. Ya. Ini sama nih, Bu Mirna. Mati lampu, Bu, jadi tidak ada jaringan. Bu Mirna yang modul 2 juga sama nih. Bu Mir. Apa lebih bagus kalau dikoreksi begitu? Ya. Supaya ada pembelajaran pembenahan toh. Ya. Karena kalau saya nilai apa adanya nanti kan nilai minimal lulus modul itu 70. Jadi kalau kurang dari 70, misalnya tadi saya contohkan pokok materinya ada 4, Bapak Ibu hanya mengerjakan 2 pokok materi, berarti kan nilainya 50 gitu. Kalau saya nilai apa adanya, nanti terakhir Bapak Ibu khawatirnya ada remedial. Ada apanya? Ya ada remedial. Kalau remedial nanti mikir lagi gitu, bikin tugasnya. Ya. Kemudian apalagi yang modul ke... Coba lihat Ibu modul kedua punya saya. Pak Nur Insan. Pak Nur Insan udah bikin modul kedua? Sudah Ibu, sudah saya kirim. Paling atas. Ini paling atas. Oh, paling atas. Bani Umayyah, tadi modul kedua ada 3 ya, ada 3 pokok materi, ada Bani Umayyah, sejarah berdirinya, sistem pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan, kemunduran. Nah ini lumayan lengkap ya Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau kita membahas dinasti-dinasti, dia ada sejarah berdirinya, bagaimana sistem pemerintahannya, perkembangan ilmu pengetahuan, dan ada kemundurannya. Jadi dia ada berdiri, ada di tengah-tengah, dan ada kemundurannya gitu. Kira-kira seperti itu. Ini udah bagus nih. Misalnya ini Bani Abbasiyah, ada sejarah berdirinya. Ini nggak usah banyak-banyak. Ini kan kayak gini, simpel-simpel tapi lengkap gitu. Ada sejarah berdirinya, ada sistem pemerintahannya, ada perkembangan ilmu pengetahuannya, ada kemundurannya. Nah, ini lengkap yang kedua. Terus ini ada perbedaan juga, nih bagus nih. Lalu yang ketiga ada Bani Umayyah di Andalusia, ada sejarah berdirinya, pemerintahannya, ilmu pengetahuannya, dan kemundurannya. Nah kalau di blok-blok kayak gini enak kan bacanya Bapak Ibu?
Jadi memudahkan dosen juga untuk menilai, oh ini lengkap nih, lengkap gitu. Tapi kalau dia ngumpul jadi satu kayak punya siapa tadi, punya ibu tadi, dia apa? Kita nyarinya jadi khawatirnya nanti kelewat gitu loh Bapak Ibu. Sebetulnya ada, tapi karena tidak diblok, jadi nggak kebaca gitu. Kan mahasiswanya banyak nih Bapak Ibu, ada 20, ada 20 orang. Terus satu modul ada 4 resume, kan lumayan baca layar itu. Kalau dia numpuk-numpuk itu matanya agak viewer loh Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian yang sekarang KB3 misalnya. Modul 1. KB3 ini baru 6 orang. Kita Coba buka anunya Pak Firman, Ibu. KB3 anunya Pak Firman. Ya, Pak Firman bagus 0% ininya kalau pelajaran. Luar biasa. Ini mantap ini. Nah, kita ingat-ingat tadi kalau di modul ketiga ada berapa subjudul? Submateri. Ada 4. Ada 4 ya. Coba kita lihat. Yang pertama, masuknya Islam di Indonesia. Ada Wali Songo. Ya, Wali Songonya ada 9 nggak nih? Terus ada pemikiran tokoh Islam di Indonesia. Satu lagi apa? Ada 4. Ayo, satu lagi apa? Ada yang ingat nggak? Kalau nggak ingat, kita lihat lagi. Jadi di modul 3 itu Islam di Indonesia. Nah, pokok materinya itu ada tokoh-tokoh Islam. ya, pemikiran tokoh Islam tadi belum ada ya? Udah ada belum tadi? Ya baru tadi Strategi perkembangan Islam di dakwah Indonesia. perkembangan Islam di Indonesia. Pemikiran tokoh-tokoh Islam misalnya. di Indonesia. Ya. Yang ada tadi baru masuknya Islam Indonesia, strategi dakwah Islam Wali Songo sama perkembangan Islam di Indonesia. Yang keempat Ya. belum ada. Nah, kalau misalnya mau dinilai apa adanya, 100 poin dibagi 4 berarti satu submateri ini kan 25 ya. Ya. Jadi kalau baru 3 nilainya berapa? 75. 75. Mau apa adanya atau enggak? Tapi kalau apa adanya juga tadi nggak lengkap-lengkap banget kalau dari kontennya. Punya siapa tadi? Modul 3 yang kita lihat? Pak Korlas, Pak Firman. Pak Firman nih tadi ya. Ini kan masuknya Islam di Indonesia ya kan? Masuknya Islam di Indonesia, Wali Songo. Wali Songo, perkembangan Islam di Indonesia. Nah, itu pemikiran tokoh-tokoh di bawah. Wali Songonya ada berapa? Ada 4. Ada 4. Ya, kurang 5. Kurang 5. Kurang 6, bukan 9. Ini ada 3. Ini Wali Songonya. Saya lihat tadi 4. 3. Oh ya, kurang 6. Ya, kurang 6 kan? 6, kurang 6. Iya, kurang 6. Berarti nilainya kurang dong. Tadi kan 75 kalau lengkap. Kalau lengkap 75. Ternyata pas dilihat Wali berarti Songonya kurang cuma 6, 3 berarti kan? sisa 60. Islam di Indonesia. Ada pemikiran tokoh Islam, ada pemikiran. Pemikiran ada ya? Ada. Berarti dikurang Wali Songo aja lah. Wali Songonya Ada 4 belum. Ya, sebaiknya dilengkapi ya. Tapi kenapa ada refleksi ya? Emang di ininya ada refleksi? Di modulnya, di KB-nya saya lihat ada refleksi, makanya saya tambahkan refleksi. Oh, gitu ya. Tambahannya ya, Pak ya? Ya. Ya. Sepertinya kelihatan banyak. Sebentar. Cepat selesai. Untuk analisa bahan ajar, kita cek dulu ya. Jangan dulu ribut. Kemudian untuk analisa bahan ajar, saya minta Bapak Ibu juga perhatikan instruksinya ya. Instruksinya kan ini dia ada 3 ya. Apapun yang Bapak Ibu telaah, jadi salah satu aja, pilih aja apakah mau link YouTube yang saya kasih, tapi bagusnya link YouTube yang saya kasih ini supaya Bapak Ibu juga dapat ilmunya gitu, dapat
insight-nya gitu. Nah, terus ada 3 soal, tapi 3 soal juga yang di poin A ini ada 3. Misalnya tuliskan minimal 3 konsep beserta deskripsinya. Terus yang kedua, lakukan kontekstualisasi atas pemaparan materi dalam bahan ajar dengan realitas sosial. Kemudian yang ketiga, refleksikan hasil kontekstualisasi materi bahan ajar dalam pembelajaran bermakna. Ini saya yakin Bapak Ibu udah paham ya, sudah modul keempat. Berarti pilih saja satu modul aja, satu bahan ajar aja, Bu. Ya, satu bahan ajar aja. Tapi kalau yang di instruksi saya, biasanya saya sudah memilihkan. Misalnya ini kalau yang Islam di 4 benua, berarti kan dia bahan ajar 4. Gitu. Tidak apa-apa kalau memang itu yang diinstruksikan, itu aja yang dikerja. Sekarang kita ini aja, biar enak Bapak Ibu lebih minat ke tema apa, supaya nanti saya pilihkan link YouTube-nya. Apakah mau Hulafarosidin, atau misalnya kalau bahan ajar 2 tadi Umayyah Abbasiyah, kalau bahan ajar 3 Islam di Indonesia, bahan ajar 4 yang ini. Islam di Indonesia, Bu. Islam di Indonesia ya. Ya. Ya, nanti berarti kita sepakati pakai link Islam di YouTube yang saya kasih Indonesia. aja ya. Nanti saya kasih Islam di Indonesia. Di YouTube. Jurnal, Bu. Analisa. Ya. Pilih yang 3 itu. Boleh, boleh. Mana yang nyamannya buat Bapak Ibu, nanti saya buatkan instruksinya. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk kisi-kisi sudah pernah dikasih sama dosen sebelumnya belum? Sudah. Ada yang keseluruhan. Sudah. Sudah. Semuanya atau modul yang bersangkutan aja? Modul yang bersangkutan. Modul yang bersangkutan. Nah, ini ada kisi-kisi materi SKI. Mau disampaikan sekarang atau nanti hari ketiga? Nanti hari ketiga. Nanti hari ketiga aja, Ibu. Oke, kalau gitu hari ketiga aja ya, Bapak Ibu. Pokoknya kita ini hari fokus dulu PJBL dengan analisa bahan Setuju. ajar. Ya, nah kemudian terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu kendala jaringan, berarti ini sore ini akan saya buka semua link pengerjaan tugas-tugasnya supaya jadi yang kontrak belajar itu hanya target minimal pengerjaan. Tapi kalau misalnya nih Bapak Ibu sekarang posisi internetnya di sekolah lagi lancar, mau mengerjakan semaksimal Bapak Ibu bisa silahkan. Jadi nggak mesti sesuai kontrak belajar. Gitu. Atau hari ini sibuk, nanti besok ngerjain silahkan. Tapi hari ketiga itu tanggal berapa Bapak Ibu? Ini kan 31, 2. Nah, tanggal 2 semua tugas harus dikumpulkan. Kita sepakat ya? Sepakat. Oke. Ya. Baik, kalau kita sepakat seperti itu, saya pikir kita lebih baik fokus kepada pengerjaan tugas-tugas. Nanti silahkan sering-sering diperhatikan ya laman space-nya, walaupun sudah mengumpulkan, tapi dicek ulang apakah saya kembalikan untuk revisi atau tidak. Gitu ya. Kemudian di WA Group kita akan sering berkomunikasi. Nanti jangan ngambek ya Bapak Ibu kalau saya ingatkan ada yang tugas yang belum sesuai gitu atau ada Lebih yang bagus kalau diingatkan, Ibu, ketimbang tidak diingatkan. Iya. Daripada remedial. Oke. Ini ada yang minta link daftar hadir. Gimana Pak Ketua, pakai link daftar hadir atau cukup fotonya saya kirim ke grup ini PPG? Ada linknya, Bu, sementara saya bikin ini. Oh gitu. Bisa juga fotonya dikirim, Bu. Ya. Ya, sekarang fotonya, Bu. Silahkan siapa yang biasa untuk foto. Silahkan Pak Ketua. Yeah. Fotonya. Ada sekretarisnya enggak? Aisan. Aisan. Mana? Siap. Siap. Ya, Pak Ihsan. Silahkan Siap. di screenshot. Oke, siap. Sudah saja screenshot foto. Saya kirim aja di grup, Ibu ya. Oh, nggak pakai dihitung. Nggak usah, Ibu. Sedikit, Bu, ada pertanyaan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pak Firman suaranya belum ini kedengaran. Masih mute ya. Ya, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Adapun yang ingin saya tanyakan terkait masalah PJBL. Saya masih agak-agak kurang paham ini, Bu, terkait masalah PJBL. Mungkin bisa dijelaskan kedua kalinya, Bu, karena masih agak-agak kurang paham. Apanya yang mau dicari di situ, Bu? Ya, saya rasa sekian. Terima kasih. Iya. Iya. Silakan Bu Sri mau ngomong. Jaringannya Ibu Sri itu. Oh, jaringan. Atau di ini Pak Firman yang sudah dikerjakan sebelumnya bisa di-share screen biar kita bisa bahas. Tidak tahu cara share. Tidak tahu caranya, Bu. Coba saya lihat PJBL. Siapa yang mau ini volunteer? Coba share screen yang Iya, tunggu, kemarin saya lihat dulu. dikerjakan. Ibu Yunita mungkin bisa. Nah, karena terkait dengan yang sudah dikerjakan sebelumnya. Ya, tunggu dilihat dulu Ibu. Coba Pak Isan. Tunggu saya lihat dulu. Mantap jaringan. Saya off lagi. Kurang bagus jaringan Pak Fir. Wow. Ini kemiripan 22. Tambah yang mengerikan. Tambah aja. Pengaruh jaring itu. Tak baca. Pematian lampu. Iya, kurang bagus jaringan ini. Ada yang lain mau share screen? Yang analisa PBL, PJBL kemarin? Sunscreen. Aku sunscreen ya. Sunscreen kan. Anda. Nah, aku sinting kok. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau kita lihat dari ini, yang dikerjakan saat ini adalah solusi masalah, evaluasi. Yang keempat nih Bapak Ibu ya, sekarang udah di tahap keempat. Penetapan solusi masalah, evaluasi, dan refleksi terhadap pemecahan masalah. Gitu. Ini berkaitan dengan yang Bapak Ibu kerjakan modul sebelumnya. Berarti begini Bu, maksud saya berarti ini kita harus tarik dari PJBL yang materi kemarin ini Bu. Iya, nggak apa-apa. Yang PJBL kemarin apa yang Bapak? Yang PBL kemarin. Temanya apa Pak? Yang kemarin kita kerja PBL Bu. Iya. Iya, yang dikerjakan PBL kemarin. Bisa kita ambil dari bahan ajar yang diberikan, bahan ajar modul fikih KB1, KB2, KB3, KB4, bisa dipilih di situ, Bu? Atau Contohnya bagaimana? apa? Contohnya seperti apa? Seperti ini penetapan solusi masalah, identifikasi masalahnya itu kita ambil di bahan ajar SKI KB1 di KB1 maupun KB2 atau KB3, KB4.
Bisa, bisa. Bukan kita ambil dari modul sebelumnya. Ya, kalau Atau yang tidak? kalau yang kemarin Bapak tulis apa ininya? Masalahnya apa? Penyebab masalah yang kemarin. Tunggu saya buka dulu, Bu. Nah, coba dibaca aja kalau nggak bisa di share screen. Ya, hapus yang jalan itu. Bagusan dah. Gini. Nah, itu apa namanya? Dikamu sekian ribu, Pak. Mohon menunggu teman-teman. Setia menanti kayaknya nih, Pak. Ini respon. kemarin, halo. Ya, Pak Ihsan. Nah, ini kan kemarin kan kita disuruh sama mata pelajaran kemarin itu kan masalah kontemporer kan. Jadi kemarin itu PBL saya angkat masalah LGBT, Ibu. Ya, apa ininya bunyinya? Identifikasi masalahnya kemarin itu, tunggu. Adanya ketegangan sosial di masyarakat akibat pandangan negatif terhadap komunitas LGBT yang dianggap bertentangan dengan norma dan nilai masyarakat setempat, dan diskriminasi terhadap komunitas LGBT yang mengakibatkan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, pendidikan, dan hak asasi. Yang kedua, ketidaktahuan masyarakat tentang identitas, gender, dan orientasi seksual yang seringkali menimbulkan prasangka dan stigma negatif, munculnya perilaku diskriminatif dan pengucilan terhadap individu LGBT yang menyebabkan kurangnya rasa aman di lingkungan. Itu identifikasi masalahnya, Bu. Kalau penyebab masalahnya, kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat mengenai LGBT yang sering diasumsikan sebagai ancaman terhadap tatanan sosial. B. Pengaruh interpretasi budaya dan ajaran agama yang cenderung melihat LGBT sebagai perilaku yang menyimpang sehingga memicu sikap negatif dan penghakiman sosial terhadap individu LGBT. Kalau untuk solusinya, dikaitkan dengan teori yang relevan, teori humanistik, mengedepankan pemahaman, penghargaan, dan penerimaan terhadap keragaman manusia untuk menciptakan harmoni sosial. Maksud hak asasi manusia, mengakui setiap individu berhak atas rasa aman, martabat, dan perlindungan dari diskriminasi. Solusi kedua, sesuaikan dengan langkah prosedur yang sesuai dengan masalah yang akan dicangkup. Melaksanakan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait keberagaman orientasi seksual dan identitas gender untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman. Mengadakan forum dialog lintas budaya dan agama untuk menyatukan persepsi bahwa toleransi terhadap sesama tidak berarti menerima tanpa batas, tetapi membangun keharmonisan sosial. Begitu, Berarti Bu. sudah selesai ya, Pak ya? Ya? Berarti sudah selesai ya? Maksudnya udah sebentar. Maksudnya udah ada 3 komponen, ada identifikasi masalah, ada penyebab masalah, sama udah ada solusinya ya. Ada, Bu. Iya. Oke, berarti kalau gitu eh, kita, nih saya share screen lagi deh biar sama-sama kita lihat.
Berarti kita buat khusus yang SKI seperti contoh tadi aja ya. Iya, Biar seharusnya nyambung. begitu sih, Bu. Gini aja ya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan modulnya pilih mana yang Bapak Ibu sukai. Kalau ini kan dia modul Islam di Indonesia, berarti modul ketiga ya kan. Temanya nanti terserah Bapak Ibu. Kemudian identifikasi masalah, penyebab masalah dengan solusi nanti disesuaikan dengan pengalaman Bapak Ibu mengajar. Ya, ada masalah apa ketika mengajarkan materi SKI, terus penyebab masalahnya apa, dan solusi yang Bapak Ibu sampaikan apa. Ini saya kasih aja, nanti saya kasih contohnya di grup Bapak Ibu ya. Ya, Gimana? Ibu. Berarti kita sepakati Berarti ini aja berarti ya. bukan lagi PJBL, Ibu ya? Berarti ini PBL ya? Ya, Iya. PBL, Bu. Iya, PBL. Oh ya. Mm-mm. Gimana? Ini aja ya, biar kayaknya ini lebih gampang ini. Iya. Iya, Bu. Iya, problem basic Iya, Bu, lagi. ini aja. Oke. Iya, Bu. Oke, nanti contohnya nanti saya share di grup, tapi silahkan apa yang Bapak Ibu rasakan selama di kelas itu yang Bapak Ibu tuliskan, gitu ya. Terus yang solusinya kalau tidak ketemu dalil, tidak ketemu referensi bukunya, tolong pakai dalil gitu. Pilih boleh pakai dalil, boleh pakai Iya, referensi Bu. buku. Ya, supaya lebih kelihatan gitu intelektualnya ya Bapak Ibu ya. Oke, Iya, Bu. Bapak Ibu, kita rasa cukup ya untuk pertemuan sore hari ini supaya Bapak Ibu fokus juga untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Sampai ketemu nanti 2 hari lagi berarti ya, pas hari terakhir. Em, Silahkan mengerjakan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan semuanya lancar, sehat, dimudahkan. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Ketua. Mungkin ada doa bersama supaya semua yang kita kerjakan ini berkah gitu. Silakan Pak Ketua. Pak Sekretaris biasa itu, Bu. Pemimpin doa. Pak Ketua yang tunjuk. Pak Sekretaris. Pak Ketua, Dipersilahkan. silakan berdoa Pak Ketua. Pak Ketua kan moderatornya, jadi silakan ditunjuk siapa yang berdoa. Marilah kita sama-sama. Sekretaris bisa, Pak Nurisan. Pemimpin doa. Saya kembalikan kepada Nurisa, Bapak Nurisan untuk memimpin doa. Pak Nurisan, silakan. Ya. Ya, Mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita Zoom pada hari ini bisa mendapat berkah dan rahmat, bisa mendapat ilmu. Amin. Ya, marilah kita menutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi nikmahu ya Rabbana walakal hamdu wala syukru Allahumma salli ala Muhammad fil wali akhirin. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu sudah memperhatikan, meluangkan waktu. Kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya izin leave. Saya leave duluan. Silakan mungkin ada yang ingin dibicarakan ya. Terima kasih banyak Bu atas ilmunya. Banyak Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sini mau. Mari Izin sholat dulu. Hari Mei.